Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyono Qadarullah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Baik, perkenalkan untuk fasilitator Ibu Asri Oktaviani dan pengajar praktik Ibu Dwi Rahmayani. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya disiplin. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif, serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Latar belakang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat dalam diri murid untuk keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mewujudkannya dibutuhkan nilai dan peran guru serta visi dan prakarsa perubahan sebagai pengembangan kekuatan aset yang dimiliki. Namun semua itu sulit terwujud jika tidak adanya sinergitas dan kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Sinergi dan kolaborasi tersebut akan menciptakan suatu budaya positif. Budaya positif sebagai sebuah pergerakan untuk mewujudkan visi demi tujuan pendidikan seutuhnya. Sehingga penerapan budaya positif di sekolah merupakan kunci utama dalam menciptakan karakter yang kuat dalam diri murid sehingga murid menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, peduli, saling menghargai satu sama lain. Tujuan aksi nyata, terciptanya ekosistem sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah, terwujudnya kolaborasi dan budaya positif di sekolah, serta terwujudnya generasi yang tangguh mampu mengolah rasa, raga, pikir sehingga menjadi manusia merdeka. Yang menjadi tolak ukur adalah sekolah sebagai tempat yang menyenangkan bagi murid. Kemudian belajar menjadi suatu kebutuhan, terwujudnya kreativitas murid tanpa batas, terjalinnya komunikasi dan hubungan yang hangat baik antar guru, antar murid, guru dan murid maupun dengan orang tua. Dukungan apa yang dibutuhkan? Yang pertama, izin dari kepala sekolah, dukungan moral dari orang tua dan rekan guru, kemudian fasilitas berupa sarana dan prasarana, selanjutnya kolaborasi seluruh warga sekolah, dan komunikasi yang baik serta upaya yang berkelanjutan atau konsisten. Lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, sosialisasi dan berbagi informasi dengan rekan guru sebagai stimulus respon terkait pentingnya budaya positif di sekolah, merancang keyakinan sekolah dengan rekan guru, kepala sekolah, komite, dan orang tua, kemudian merancang keyakinan kelas dengan murid, merancang pelaksanaan program budaya positif di sekolah, merencanakan program pemantauan ketercapaian visi atau program, mendokumentasikan setiap momen sebagai dasar refleksi di kemudian hari, kemudian merencanakan refleksi kegiatan untuk mengukur ketercapaian dan memperbaiki kekurangan, kemudian membuat laporan pencapaian dari program yang telah dilaksanakan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Dalam hal ini dengan Bapak Dr. Andes Asep Tata Sonjaya, serta meminta izin melaksanakan program-program yang berkaitan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian sosialisasi dan berbagi informasi dengan rekan guru sebagai stimulus respon terkait pentingnya budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Terima kasih menyempatkan waktu yang berbahagia untuk dapat hadir kali ini bersama saya Mulyono Qadarullah dalam acara diseminasi penerapan budaya disiplin positif di SMP Negeri 2 Wanayasa. Perlu Bapak dan Ibu dulu ketahui bahwa diseminasi ini sebagai salah satu tugas dari calon guru penggerak, tepatnya kali ini sebagai aksi nyata dari modul 1.4. Sebelum itu saya
perkenalkan dulu untuk fasilitator dan pengajar praktik ya. Yang pertama dari fasilitator Ibu Asri Oktaviani dan pengajar praktik saya itu Ibu Dwi Oktaviani ya. Kemudian kita akan membahas tentang penerapan budaya positif di sekolah. Namun sebelum itu alangkah lebih baiknya acara ini supaya berjalan dengan lancar, kita bersama-sama berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kali ini ada beberapa agenda yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dalam diskusi dan diseminasi kali ini, yaitu pembukaan, kemudian capaian khusus dan capaian umum, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep, refleksi. Nah, ini di akhir tidak saya sebutkan ya, ada diskusi dan tanya jawab, itu nanti bisa kita laksanakan sebelum pelaksanaan refleksi. Kemudian untuk pembukaan, mari kita bersama-sama membuka acara diseminasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya capaian umum dari diseminasi kita kali ini yaitu kita sama-sama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah. Selanjutnya melakukan evaluasi tentang praktik disiplin dalam pendidikan untuk mendapat pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Selanjutnya memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke materi, ini sebagai pemantik aja buat kita semua. Setuju atau tidak setuju? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Atau ada yang tidak setuju? Setuju. Bolehlah setuju? Setuju. Jadi memang Pak Denny gimana? Setuju? Sangat setuju. Sangat setuju. Kita cek aja nanti. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Dengan melihat konsep itu, kita akan cari tahu apakah pemikiran Bapak, Ibu, rekan-rekan semua setelah mempelajari materi ini, apakah masih setuju dengan konsep seperti yang ada? Oke. Pertama, materi yang akan kita bahas yaitu tentang satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol guru. Keenam, segitiga restitusi. Ada 6 pembahasan ya kali ini, cukup lumayan, cukup banyak. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada kita sedikit bermain dulu. Kita sedikit bermain. Misalnya A dan B adalah teman Anda. Misalnya berpasangan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, anggap saja Anda sekarang membayangkan lah, nggak terlalu ini juga, membayangkan
atau boleh menyobek kertas. Mungkin tadi maaf saya tidak persiapkan ya, sedikit saja menyobek kertas. Kalau ada sedikit menyobek kertas lalu dituliskan, maka diberikan waktu 30 detik untuk menuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Nah, ya, enggak biasa. Nah, sedikit aja, kecil aja, yang nanti bisa dikepal, nggak usah terlalu besar. Oke, udah ya. Nah, baik. Kalau sudah ada kertasnya, silahkan tulis sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di kertas tersebut. Mangga, teknik patiron-tiron nanti mungkin bakal jangan rahasia. Tuh, nyala. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kalau sudah menuliskan barang yang berharga tersebut, silahkan letakkan satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Benda, atau orang atau boleh, pokoknya sesuatu yang sangat berharga, apapun itu, mau benda, mau seseorang, mau binatang peliharaan, nah, tapi jangan dilihatin temennya ya, supaya nggak nyontek. Nah, kalau bisa yang berdekatan itu harus menuliskan. Oke, jika sudah digenggam ya. Nah, sekarang kita akan coba sedikit bermain. Bermain di sini supaya kita paham apa maksud dari permainan ini. Misalnya sekarang Ibu Winda dengan Ibu Lia, ini berpasangan Bu Juli dengan Bu Astri ya. Nah, atau Bu Lili dengan Bu Leis atau Bu Laila boleh. Nah, sekarang teman Anda akan mencoba sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan sesuatu. Coba kita sekarang demonstrasi dulu. Bu Juli, Bu Astri misalnya meminta kepada sesuatu yang Bu Juli, dan Bu Juli mempertahankan sesuatu itu jangan sampai dilepaskan. Dan Bu Astri berupaya bagaimana caranya merayu, mau menjadikan apapun untuk supaya Bu Juli memberikan sesuatu itu. Coba, kira-kira. Ayo, apa yang mau dibeli? Oke, boleh berdiri, boleh sambil berdiri, Gratis ya. Oke. Gratis. Ya. Coba bagaimana Bu Asri, mangga coba ngobrol aja. Bu Juli, ya, itu punya apa? Ayo lah, iya. Ada aku mau kan gitu, jadi pasihan ini pasihan si kentos ku artos. Ya nanti diajakin main. Nggak boleh kan? Kasih apa? Pertahankan kan? Dipertahankan. Pokoknya kalau misalnya berani untuk melakukan juga boleh. Itu hak kalau sudah terlanjur sebenarnya gitu. Tidak boleh merayu. Oke. Pada akhirnya memberikan atau tidak kira-kira? Terserah, itu pilihan. Ini, Ya, ini. Enggak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sampelnya cukup satu aja nggak apa-apa. Tapi intinya, supaya kita nggak terlalu lama juga. Intinya, ketika Ibu Juli mempertahankan sesuatu itu dan Astri meminta dengan sebuah tenaga, pilihannya ada dua. Bu Juli bisa memberitahu atau tidak. Tapi juga itu tergantung upaya dari Bu Astri. Sejauh mana upayanya untuk bisa menjebol, artinya menjebol, membuka hatinya untuk bisa mengizinkan orang lain memperlihatkan sesuatu yang berharga, atau bahkan ketika dengan sosok makin dipaksa. Contoh, ketika Bu Astri marah, sok
lebih tidak memberikan, lebih memaksa lagi, lebih marah lagi. Kira-kira jika posisi itu dikembalikan kepada siswa, siswa akan terbuka untuk bisa membuka hati, untuk bisa terbuka dengan gurunya, gitu kan? Itu konsep teori pilihan, konsep bagaimana paradigma perubahan yang harus kita mulai saat ini. Apakah dengan paksa? Nah, seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya apa yang terjadi tadi? Ternyata Ibu Juli mempertahankan dan tidak memberikan sama sekali tanah penelitian. Nah, lalu paradigma apa? Nah, di sini yang disebut dengan teori kontrol dan teori pilihan. Maksudnya apa? Bahwa ilusi guru itu mengontrol murid, tapi mengontrolnya di sini dengan cara seperti apa? Di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah betul seperti itu? Kemudian semua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah benar seperti itu? Nah, ini yang perlu kita kaji ulang. Terkesan kan gini, siswa kita kalau ingin sesuatu punya rahasia, kita maksa ke siswa, ayo tahu. Dia nggak mau ngasih tahu. Ternyata kita sampai marah-marah, bahkan dengan sekuat tenaga kita berupaya, saya yakin siswa akan tetap mempertahankan, apalagi sesuatu itu betul-betul berharga untuknya. Mungkin sesuatu yang mempermalukan diri dia sendiri, saya jamin dia tidak akan membuka diri. Nah, begitulah kira-kira paradigmanya. Ini yang saya maksud, bahwa ada semacam stimulus respon dan teori kontrol ya. Bahwa stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah betul seperti itu? Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Apakah guru atau murid itu sendiri? Teori pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan semua perilaku memiliki tujuan. Artinya kalau arti stimulus respon itu, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah betul seperti itu? Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita mencoba dari stimulus respon itu ke teori pilihan. Jadi mindset kita, paradigma kita, bagaimana kita masuk pada teori kontrol yang disebut teori pilihan. Artinya memberikan ruang kepada murid. Jadi intinya bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau stimulus respon kan saya bisa mengontrol orang lain. Tapi ini boleh nggak digunakan stimulus respon ketika kita berhadapan dengan murid? Boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Tetapi ada nanti semacam treatment yang tepat. Begitu. Dalam stimulus respon pasti ada berpikir menang kalah, sedangkan di dalam teori pilihan semua tidak ada yang kalah. Artinya semua pilihan adalah benar. Nah, untuk menguatkannya, sekarang kita masuk pada konsep disiplin. Apa makna disiplin? Mungkin Bu Reis tahu disiplin. Tepat waktu, oke. Tanggung jawab lebih kepada contoh ya. Jadi contoh-contoh disiplin seperti itu kira-kira ya. Baik, betul ya. Betul sekali. Nah, untuk bahasa disiplin itu sebetulnya belajar. Seperti tadi tepat waktu itu kan belajar ya. Belajar. Jadi pada dasarnya disiplin itu dari bahasa Latin artinya belajar. Disiplin diri juga membuat orang menggali potensi menuju tujuan. Namun, nah ini yang sering kali kita salah kaprah. Makna disiplin telah berubah. Namun budaya kita itu makna disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi untuk patuh berarti disiplin dia. Sedangkan kecenderungannya disiplin itu menjadi tidak nyaman. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mendapatkan kepatuhan, disiplin itu jadi tidak nyaman. Siswa merasa terpaksa karena dianggap disiplin, gitu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian mulia. Jadi kita tidak dikembalikan kepada tujuan utama. Pokoknya mengikuti aturan, tamane kurkio, bahasa Sundanya seperti itu. Artinya sebuah paksaan. Kamu harus disiplin, ikuti aturan yang ada. Paksa untuk seperti itu. Akhirnya apa?
Ada siswa suatu saat menolak gitu, karena bukan atas dasar motivasi di dalam dirinya. Nah, ini kita konsep dasar paradigmanya aja nih. Nah, masuk pada teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Tadi seperti yang sudah kita bahas di awal ya, ada hukuman. Nah di sini motivasi itu dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Nah, motivasi itu bagaimana menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Pasti motivasi seseorang itu gitu. Motivasi murid itu pasti menghindar dari hukuman atau ingin mendapat imbalan. Itu kan murid menjadi semangat karena ada imbalan. Kamu ngerjain ini nanti dapat hadiah. Kamu harus ranking ini karena nanti ada dapat hadiah. Seperti kemarin siswa kita, Pak, saya mau nanya ranking berapa? Emang kenapa? Soalnya orang tua saya janji, Pak, kalau saya ranking 1 saya dapat hadiah ini. Artinya siswa itu mengharap imbalan. Motivasinya itu imbalan untuk mendapatkan nilai tertentu. Atau mungkin yang terakhir menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Itu murni. Apakah ada yang seperti ini menghargai nilai-nilai kebajikannya? Nah, kita lihat lagi antara tindakan guru. Kira-kira ini kita sebelum membahas tentang hukuman atau konsekuensi, saya ingin berbagi aja. Ada beberapa kasus mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi menurut Bapak? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang lain konsekuensi? Itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Oke. Gak apa-apa. Menggantikan kertas tugas teman, menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kita lihat hasilnya. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu bisa menafsirkan sendiri maka kenapa itu disebut hukuman dan konsekuensi. Yang Coba kenapa? Mungkin ada yang berpendapat kenapa yang terakhir disebut konsekuensi bukan hukuman. Kira-kira pada ini kalau konsekuensi mungkin siswa jadi tidak mengikuti keseluruhan materi karena dia terlambat. Konsekuensinya tidak mengikuti keseluruhan materi. Kalau itu lebih ke hukuman. Yang mana? Yang tadi. Soalnya ada lari. Enggak. Ini jawab dalam prinsipnya yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali pelajaran PJOK itu konsekuensi bukan hukuman. Sebelumnya mungkin ada kesepakatan dulu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Ada kesepakatan itu betul. Atau di sini masalahnya pada saat pelajaran PJOK, artinya ketika berhubungan dengan PJOK ya dengan fisik ya. Artinya ketika siswa lari pun biasanya juga lari. Namun ketika sesuatu itu nggak nyambung, contoh lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, korelasinya apa? Dia terlambat ke sekolah kok disuruh lari? Apa kaitannya? Maka disebut hukuman. Dan hukuman ini apakah baik atau tidak? Kira-kira kita lihat. Ini konsep identitas gagal ternyata. Bahwa hukuman itu menyakitkan, gak nyaman, murid merasa takut, murid menyembunyikan kesalahannya, dan murid selalu rendah diri. Itu karena hukuman. Lalu penghargaan apa? Contoh, ini kita ngasih hadiah. Suatu saat mereka akan termotivasi oleh hadiah.
Mungkin untuk awal-awal kita menganggap wah bagus deh, yang penting ada motivasi siswa belajar. Tapi ternyata itu nggak efektif. Yang kedua merusak hubungan. Contoh, ada yang pintar nih, bahasa Sundanya seperti itu. Artinya merusak hubungan pertemanan kadang-kadang jadi kurang bagus karena adanya persaingan untuk mendapatkan penghargaan, sehingga dia berlomba-lomba berkompetisi untuk mendapatkan penghargaan. Artinya hubungannya retak. Kemudian mematikan kreativitas juga. Kenapa? Ketika ada target imbalan, kreativitas itu nggak dimunculkan dengan maksimal. Atau menghukum dengan ranking. Makanya bagi saya ranking itu menghukum bagi yang nilainya. Anda bagaimana perasaannya? Nah itu yang saya maksud. Kemudian lalu identitas suksesnya seperti apa? Ya ini konsekuensi tadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Artinya ada kata Bu Indah tadi, bagus. Ada kesepakatan dulu dari awal seperti Pak Denny. Pokoknya kalau kita olahraga telat berarti lari dulu. Setuju ya? Setuju Pak. Jadi ketika anak terlambat, kamu terlambat ya? Ya. Tahu kan konsekuensinya? Ya Pak. Nah, tanpa harus dipaksa juga anak sudah sadar. Oh itu yang harus dia lakukan gitu. Nah itu maksudnya. Nah tidak nyaman dalam waktu yang sangat singkat dalam konsekuensi. Artinya saat itu mungkin ngenes, tapi kalau udah aku salah udah habis konsekuensinya gitu. Nah, akhirnya biasa lagi. Konsep diri baik ya. Untuk restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah untuk restitusi sendiri ini belum kita bahas ya. Nah akan kita bahas saat ini. Jadi apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali ke kelompok mereka, ya, dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi itu proses kolaboratif antara murid untuk mencari solusi, ya. Ini menurut Gosen. Nah, ini yang supaya kita lebih kuat dalam membedakan apa itu konsekuensi dan hukuman. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Ya, waktunya lama. Apalagi kalau dihukum, guru nanti galak, sampai ke misalnya keluar fisik dan lain sebagainya. Bahkan aturannya juga sekarang kalau main fisik sudah siap-siap dibui ya. Banyak kasusnya. Kemudian anak membenci kedisiplinan akhirnya. Kalau konsekuensi anak menghargai dan seterusnya. Ini adalah konsep-konsep tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, antara identitas gagal dan identitas sukses. Jadi hukuman kita anggap sebagai identitas gagal. Kalau identitas suksesnya adalah konsekuensi dan restitusi. Coba yang poin ketiganya itu yang keempat ya, murid anak tersakiti. Kalau yang konsekuensi membuat tidak nyaman saja. Namun untuk restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Nanti kita akan melihat seperti apa prosesnya atau praktek restitusi itu seperti apa. Seperti poin yang kedua terakhir di sana, peraturannya adalah titik-titik. Maka kamu harus titik-titik. Itu artinya dihukum. Tapi kalau konsekuensi, komunikasi ini masalah komunikasi aja. Kamu tahu peraturannya? Dan nanya lagi ke siswa, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Artinya apa? Di sini intinya bukan pada kita kembali pada konsep paradigmanya, caranya. Ya, intinya gitu kira-kira. Seperti restitusi, beda lagi kalau restitusi. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Contoh punya kasus tertentu, ditanya seperti apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kembalikan lagi ke siswa mikir lagi. Ini ngapain? Saya telah melakukan apa? Apa yang harus saya lakukan? Misalnya seperti itu konsep.
Jadi untuk identitas, untuk hukuman sebetulnya bersifat negatif ya, dan untuk disiplin itu untuk konsekuensi netral, dan untuk restitusi itu positif. Kemudian untuk keyakinan kelas. Nah, ini materi yang kedua, keyakinan kelas, itu bagaimana kita membuat mengapa harus ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Biasanya kan kita identik dengan peraturan kelas ya, tapi di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Saya ambil contoh gini, mengapa kita harus menggunakan helm di dalam mengendarai sepeda motor? Mengapa harus menjalankan 3M ketika kemarin waktu COVID ya? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Intinya apa? Intinya bahwa untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai keyakinan. Artinya kalau kesepakatan itu tidak ada motivasi intrinsik. Tapi kalau keyakinan, mengapa menggunakan helm? Untuk apa? Untuk keselamatan. Demi keselamatan gunakanlah helm. Jadi dasarnya keselamatan. Itu keyakinannya. Jadi kalau orang nggak peduli dengan arti keselamatan, dia bebas mau pakai helm atau tidak. Ketika dia tidak menggunakan helm, berarti dia melanggar peraturan karena dianggap peraturan. Selesai masalah. Tapi ketika dia paham, wah helm itu bisa mencegah dari bahaya, berarti dia pasti pakai helm tanpa harus disuruh juga. Dia amat penting. Nah intinya keyakinan itu maksudnya gitu. Sebuah keyakinan itu. Jadi muncul motivasi di dalam dirinya, termasuk siswa. Kita akan terapkan ke siswa. Ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Seperti ini misalnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya apa? Tanggung jawab. Bisa nggak kamu bertanggung jawab? Silakan kembalikan. Jadi kuatkan keyakinan. Intinya seperti itu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti kan konsep keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Kalau orang nggak paham tentang kesehatan narkoba, orang pasti malah menggunakan narkoba. Karena dia nggak tahu atau nggak tahu betapa bahayanya narkoba, nggak pernah merasakan, nggak pernah mencermin dari pengalaman-pengalaman orang lain seperti itu. Nah, bagaimana penerapan keyakinan kelas? Di sini sedikit saya berbagi tentang membuat kesepakatan kelas dulu ya. Semangat baru dan dengan wajah baru. Mau wajah baru lagi. Oke. Hari ini di pertemuan awal sebelum kita belajar tentang matematika, kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tahu nggak keyakinan kelas? Nggak. Kesepakatan kelas berarti seperti hal aturan. Konsekuensi yang kamu buat sendiri yang harus kamu lakukan. Jadi ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran, patokan kita adalah keyakinan kita yang harus kita jalankan selama proses pembelajaran. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ya, keyakinan atau kesepakatan. Kira-kira kesepakatan kelas yang pertama apa? Piket. Oke, piketnya harus bagaimana? Melaksanakan piket. Piket sesuai jadwal. Berarti melaksanakan piket sesuai jadwal. Yang kedua, berarti kalau piket kondisi kelas harus apa? Nah, itu boleh dijadikan sebagai kesepakatan kelas. Kondisi kelas harus bersih dari
kondisi kelas atau kelas harus bersih dari sampah. Berikutnya. Kehadiran. Tidak memakai sepatu kelas. Oh, tidak memakai sepatu kelas, berarti Bapak melanggar ya? Kan baru dibuat sekarang ya, berarti nanti boleh kita pakai ya. Tidak menggunakan sepatu ke dalam kelas supaya mungkin kelas juga tetap bersih ya. Yang berkaitan dengan kehadiran mungkin hadir, bagus, hadir tepat waktu. Jadi tepat waktu sesuai jadwal ya. Hadir tepat waktu. Artinya gini, kalau pelajaran ini termasuk pelajaran matematika saat ini berarti pas jam matematika udah tahu ayat di luar, siap-siap. Apakah belajarnya mau di luar, mau di mana itu nanti setelah kita dari kelas. Well, hari ini kita belajarnya di luar aja, boleh Pak? Ya, boleh. Ya. Berikutnya, kehadiran sudah tentang kondisi kelas. Tentang apa? Ada lagi? Sabri? Ya, Mak? Pelatihan memakai seragam. Memakai seragam, betul. Memakai seragam. Ya. Nah, ini berarti anu dikeluarkan bayarnya. Berarti baju harus dimasukkan, gitu ya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Emang sama yang pacaran? Hah? Masuk? Oke, kita tulis aja dulu. Tidak boleh pacaran, tidak pacaran di kelas. Emang kelas bukan pacaran ya? Terus apa lagi? Tidak boleh berisik di kelas, Pak. Tidak boleh? Berisik. Tidak boleh? Tidak boleh keluar masuk lewat jendela. Tidak masuk keluar. Emang kelas keluar jendela? Astagfirullahaladzim. Lewat jendela. Meski baik menjadi nyamuk Bapak. Berarti jangan dilakukan gitu ya. Kan kesepakatan. Terus apa lagi? Kelas nih. Yo, bikin lagi. Apa? Boleh cerita. Tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu. Gitu ya, bisa ya. Terus kalau yang tidak menggunakan yang menggunakan sepatu kelas gimana tuh? Berarti dia harus satu hari itu full harus piket bersih masuk gitu ya. Kan belum. Oke, sudah sah? Sah. Deal? Oke, terima kasih. Ini adalah kesepakatan kelas kita selama kita pembelajaran. Nanti Bapak juga akan dibuka sepatunya, karena harus membuka sepatu. Bisa cakap. Jadi Bapak harus membuka sepatu karena tidak berlaku untuk semua, baik guru ataupun siswa. Kesepakatan kelas ini boleh ditulis di dalam karton besar. Makanya dicatat, tempel kesepakatan kelas. Mantap. Ya.
jelas gitu aja. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang budaya disiplin kita, bahwa satu, kita ketika bel sudah berbunyi semua masuk ke kelas langsung, tidak hari Selasa bel berbunyi otomatis ke lapangan, hari Senin ketika bel berbunyi langsung ke lapangan, hari Jumat langsung ke lapangan. Nah, hari Rabu, ingat hari Rabu besok kalian semua membawa bekal, jangan lupa kompak ya, karena besok pada saat jam istirahat kita akan sama-sama makan di sini ya, makan di lapangan bareng-bareng. Oke, sekarang kalau yang kelasnya belum bersih, ada waktu 10 menit dulu silakan untuk membersihkan kelas bagi yang nggak pikir. Jadi ini saya memancing murid itu untuk menciptakan atau membuat peraturan sendiri. Apa harus kita buat ya? Mereka kita kesepakatan dulu ya. Kira-kira seperti ini. Dan ini bisa diterapkan di kelas Bapak dan Ibu. Artinya untuk apa? Itu supaya kita kembali pada konsekuensi tadi. Supaya tidak adanya kesan bahwa mereka itu dihukum loh, bukan. Yang kita kembalikan pada ketika mereka melakukan pelanggaran, itu konsekuensinya loh. Itu artinya kita sudah berupaya untuk mengubah paradigma lebih positif. Itu kira-kira maksud saya. Dengan hadir tepat waktu itu mereka sendiri loh. Makanya ketika mereka terlambat, di mana? Maafkan dulu kita juga nggak usah marah-marah. Artinya siswa bisa akan berupaya untuk mengubah. Kalau berusaha untuk dicoba datang lagi ke kelas bawah kira-kira. Berikutnya, nah di sini juga cukup panjang ya, sampai beberapa poin. Ini menarik. Nah, kalau dipersingkat sih nggak akan terlalu lama. Jadi tahu ketika anak keluar kelas lewat jendela, itu temuan anak pacaran di kelas, itu temuan-temuan dari mereka sendiri. Artinya, Pak nggak boleh pacaran di kelas, Pak nggak boleh keluar dari jendela, Pak nggak boleh bawa make up dong ke kelas sama ceweknya. Itu mereka sendiri yang akhirnya mengungkapkan apa yang terjadi di kelas. Ya bahkan saya sendiri sebelumnya nggak tahu. Akhirnya saya suruh, ya udah, mau kamu tempel nanti, tapi ini belum semua nempel. Ya. Harusnya ini kesepakatan langsung ditempel di kesepakatan atau keyakinan itu langsung. Seperti itu gitu. Itu ya. Oke, terima kasih. Dari contoh tadi, kesepakatan kelas tadi diubah menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu berarti konsep kalimatnya tidak diubah menjadi kata positif semua. Jadi tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Artinya diubah menjadi datang tepat waktu. Nah, itu kalimat-kalimat itu supaya diarahkan bahwa kesepakatan keyakinan kelas itu lebih kepada kalimat positif, tidak memunculkan kata tidak, jangan. Seperti itu. Jadi kalimat positif yang digunakan. Selanjutnya adalah tadi kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang jarang kita analisis. Kenapa anak melakukan itu? Karena kurang kasih sayang, karena apa yang bebas ya, ulangnya Pak cek rendah. Emang kan itu bahasa Sundanya seperti itu. Nah, kita akan tahu sebetulnya kebutuhan dasar mereka itu apa. Nah, ini kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kemudian kesenangan,
penguasaan dan bertahan hidup. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang, diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan akhirnya secara umum adalah untuk bertahan hidup. Kamu kenapa datang terlambat? Pak, tapi mantosan mulai ibu ngasuh si dede ke ayahnya pengantin. Baik. Kamu kenapa kemarin nggak sekolah, Pak? Saya bantu dulu ayah cari rumput buat kambing. Banyak kasus-kasus seperti itu yang ditemukan di daerah-daerah. Kenapa? Bertahan hidup. Kamu kenapa mengganggu teman? Resep, Pak, ngeliat teh. Saya tahu di berian jadi resep nih jadi kata dulu. Kesenangan, anak butuh kesenangan. Nah itu, jadi apa yang terjadi itu ternyata untuk kepuasan dia itu kebutuhan dasarnya. Nah, tugas kita berada di 5 posisi kontrol. Sebagai guru itu, saya langsung saja. Ada tipe penghukum, ada tipe pembuat rasa bersalah. Tipe guru ya. Tipe guru itu ada 5. Yang pertama penghukum. Apakah kita seorang penghukum? Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Apakah kita pembuat rasa bersalah? Si karunya aku ke ibu, mana? Mana tanya kak ibu, tanya kak kolot. Itu pembuat rasa bersalah ya. Sebetulnya. Itu ada banyak tipe seperti itu, termasuk saya sendiri. Dulu sering melakukan seperti itu. Dia sinya kolot. Gitu kan? Itu sebetulnya pembuat rasa bersalah. Kemudian ada tipikalnya teman. Bari nangkep udah. Suka bisa terubah sikap. Bisa pak gitu. Sikap obat sudah. Atau misalnya pemantau. Atau yang terakhir manajer. Nah, kita akan analisis bagaimana konsep-konsep ini untuk tipe penghukum. Biasanya berbuatnya gimana? Menghadik, menunjuk-nunjuk. Kamu ya. Bisa. Nggak apa-apa, ini kita sambil berkaca ke diri sendiri aja, sambil ke diri pribadi saya juga. Suka menyindir, bahkan suka menyakiti. Nah itu tipe penghukum. Kalau ngomongnya gimana? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, akan seperti itu. Itu tipe penghukum. Atau ketika hasilnya gimana? Anak itu akan memberontak. Saya yakin. Justru ketika kita makin marah, anak akan lebih memberontak. Artinya bahkan menyalahkan orang lain ketika dia berbohong. Contoh, kamu marah, wah kau si anu nyalahkan lo batu. Karena dia menutupi kesalahannya. Kaitannya dengan dunia berkualitas bagaimana? Bahwa murid itu meletakkan guru itu di luar, berada di depan gurunya mungkin iya melakukan, awal di belakang. Apa yang terjadi? Itu konsep maksud Pancasila. Kemudian membuat rasa bersalah bagaimana? Bapak kecewa. Aduh, ibu kecewa lihat kamu. Kamu kesian gak sih sama bapak kan seperti itu? Kamu gak kesian sama orang tua? Seperti itu kira-kira. Artinya menyembunyikan anak itu hasilnya tetap menyangkal untuk berbohong. Bahkan ketika hasilnya itu tadi menyembunyikan berbohong, kaitannya dengan dunia berkualitasnya bahwa murid juga guru berada di jangkauan murid atau nggak akan dekat dengan murid. Mungkin iya sepertinya. Ada yang tipenya juga teman dan pembuat rasa bersalah digabung, siga babaturan tapi sok nyalahkeun oke. Dekat sih dekat tapi kadang-kadang sok pada nyalahkeun. Akibatnya apa? Akibatnya kalau membuat rasa bersalah, murid itu menjadi sosok yang gagah, orang yang tidak berharga, meratapi kesedihannya. Itu karena kita memposisikan murid sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi mereka seperti orang gagal, seperti itu. Kalau posisi sebagai teman, nah ini juga termasuk identitas sukses ya. Namun efeknya juga kalau terlalu kita dekat dengan murid seperti teman, kadang-kadang juga suka terlalu nyeleneh ya. Dan akhirnya nanti ketergantungan gimana? Nih kita bapak ibu dekat sama siswa atau siswa dekat sama wali kelasnya misalnya dekat banget, kayak teman gitu.
akhirnya apa? Dia nggak akan mandiri, tergantung banget. Sayang memang. Gitu. Tapi nggak apa-apa, sukses juga, identitas sukses, nggak jadi masalah. Namun kita butuh kontrol yang lebih kuat di sana. Asal dua identitas ini juga termasuk kategorinya gagal. Pemantau, nah kalau pemantau itu seperti mengingatkan pada konsekuensi. Pandangannya lurus, data. Kamu kenapa terlambat? Iya Pak, tadi kesiangan kamu tahu konsekuensinya kalau terlambat. Iya Pak, ya sudah. Kalau begitu kamu sekarang sesuai kesepakatan kita, kamu membersihkan halaman sekolah ya. Ya, jelas. Datang aja mukanya. Itu pemantau. Ya. Jadi tidak terlalu murah senyum juga enggak, gitu. Biasa aja. Tapi galak juga enggak. Gitu. Suka marah-marah juga enggak. Mantau aja. Artinya ninggalin ukio, koreksi, kasih konsekuensinya apa. Dan terakhir itu manajer. Nah kalau manajer itu gimana? Lebih banyak mengajukan pertanyaan. Seperti apa? Apa yang kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya anak dipanggil. Kamu bisa menceritakan apa yang terjadi? Misalnya gitu. Apa yang kamu yakini? Apakah kamu bisa memperbaiki masalah ini? Nah seperti itu gitu. Dan menguatkan pribadi. Itu manajer. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi dia merasa berharga. Meskipun dia salah, dia tetap merasa berharga. Contoh misalnya gini. Kamari nama si komentar panggilannya siapa? Kamal ya, si Kamal malah melakukan maksa minta uang ke si saya lupa. Ada seorang dia minta uang sampai melakukan pemukulan. Kamal, saya tanya, kamu kenapa? Malah, bukan si Kamal yang malah yang kelas itu siapa ya? Malah nggak sambil apa namanya? Katanya gini, dia itu punya utang, gitu ya. Dia itu punya utang, dia malah. Dia kesannya malah padahal dia nagih utang. Nyanyi anu yang punya utang itu nggak mau bayar, gitu. Karena nggak punya uang, mungkin pada saat itu dia butuh banget uang. Akhirnya maksa, jadi kesannya maksa dan pada akhirnya pukul. Emang awalnya cuma minta uang, padahal nagih, alasannya nagih. Nah, bahasanya kan gini, kalau kita penghukum kasar, kamu ngapain pakai mukul dia kan? Tapi ketika seorang manajer itu harusnya gini, coba ceritakan apa yang terjadi. Wah dia gini, dia punya utang, kita tahu. Jadi sebelum menjustis dia, kita tahu dulu masalahnya, itu yang pertama. Enggak ujung-ujung dia mukul, selesai masalah, kamu mukul orang lain kan? Gitu. Sudut pandang kita lihat dari sudut pandang ini. Seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kita nanya, untung aja kamu misalnya nggak nyampe mukul, sangkanya mendorong aja, misalnya seperti itu. Nah ini konsep tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Dan di sini terakhir adalah untuk yang terakhir ya, ini adalah tentang segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini adalah suatu tahapan, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah di sini menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan dan terakhir menanyakan keyakinan. 3 tahapan segitiga restitusi ini adalah untuk menyelesaikan masalah dengan siswa. Kita berhadapan dengan siswa, gunakanlah segitiga restitusi untuk kita. Seperti apa segitiga restitusi itu? Pertama, menstabilkan identitas. Kita arahkan kepada siswa bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Arahkan ke sana. Artinya menyadari bahwa manusiawi melakukan hal itu. Kita nggak terlalu menyudutkan bahwa menjudgment bahwa
mereka orang terburuk sedunia. Jangan seperti itu. Artinya wajar, manusiawi. Artinya diarahkan stabilkan dulu identitas, baru dia akan terbuka. Karena dia murid menganggap bahwa satu frekuensi dengan kita, gitu loh. Itulah Allah. Kalau murid sudah merasa satu frekuensi, dia akan mulai membuka diri seperti tadi Bu Juli mempertahankan, nggak akan mempertahankan sesuatunya itu nggak akan ditahan semua. Dia akan mulai terbuka. Oke, dibuka tuh. Teori pilihan seperti keyakinan. Jadi keyakinannya seperti tadi. Keyakinan itu seperti profil belajar Pancasila. Itu keyakinan utama kita. Nilai-nilai kebajikan yang lainnya seperti menghargai satu sama lain, saling menghormati, seperti itulah ya. Pertanyaannya bisa seperti ini kalau menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau nilai apa yang kita sepakati? Nah, kira-kira seperti ini. Dan prakteknya untuk segitiga repetisi, saya sudah pernah mempraktekkan dengan Gani ya, dan dengan Nada. Nah ini ya, nanti penjelasan tadi, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi, tak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian validasi tindakan kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Aja dikuatkan. Atau apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan melakukannya. Coba jelaskan. Artinya komunikasi dengan murid ini penting untuk bisa murid mulai terbuka dan kita kena hatinya, langsung dia mau berubah. Untuk menanyakan keyakinannya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi dia mikir sendiri. Akhirnya apa yang akan kamu lakukan sekarang? Akhirnya begitu. Saya meminta maaf, Pak. Saya nggak akan mengulanginya lagi, Pak. Jadi bukan kita yang ngomong, jangan ulangi lagi ya. Kita yang ngomong, iya. Itu siswa yang menjawab tidak seperti itu juga. Artinya ungkapkan dari siswa itu sendiri. Itu maksudnya konsep segitiga repetisi seperti itu. Nah untuk contoh penerapannya ini saya memang tidak terlalu sempurna ya, mohon maaf. Bisa. Ya, waalaikumsalam. Oh, Nada. Ya, silakan masuk dulu. Silakan duduk. Oke, Nada. Sehat? Kamu tahu kenapa Bapak panggil? Kenapa ya? Begini, Bapak mendapatkan informasi dari teman kamu bahwa kamu tadi sudah mengalami bentak-bentak kali di kelas, kemudian sampai nangis. Apakah itu benar? Pak, saya memang membentak-bentak Hani. Di mana saya agak marah, Hani nuduh saya maling. Saya dituduh mengambil uangnya, tapi saya tidak melakukan itu. Oke. Jadi kamu dituduh mengambil uang Hani ya? Ya, manusiawi, wajar ketika kamu mencoba mempertahankan diri kamu karena kamu tidak melakukan hal tersebut. Lalu ada yang ingin kamu tanyakan? Memang Pak, pada saat istirahat saya orang terakhir di kelas. Dan setelah itu saya langsung keluar. Tapi setelah selesai istirahat, uang Hani hilang. Baik. Tapi kamu nggak melakukan tindakan yang lebih jauh daripada itu kan? Hanya marah-marah saja? Nggak sampai memukul? Nah, sekarang setelah kejadian itu, bagaimana perasaanmu? Apakah tindakan yang kamu lakukan sudah benar? Biasa, harusnya saya nggak usah membentak-bentak Hani. Sekarang menurut kamu nilai keyakinan apa atau nilai apa yang seharusnya kamu yakini di sini? Ya, nilai sama menghargai sikap.
Dan setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Saya mau di rumah. Ya itu tindakan yang bagus. Kamu minta maaf sama Hani. Yang jelas saja Hani juga harus minta maaf ya. Dan selanjutnya untuk masalah uang Hani yang hilang ya menjadi urusan Bapak. Bapak akan coba kasih. Oke. Terima kasih waktunya ya. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih ya. Assalamualaikum Pak. Oke, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Gani ya? Ya. Oke, Gani. Duduknya. Langsung aja ya kan ya. Bapak sengaja menemui kamu. Bapak mendengar dari Pak Jainun, katanya kamu kemarin ada masalah sama Cepi ya? Nah, Bapak dapat info lagi katanya kamu meminta uang Cepi sambil maksa, bahkan sampai mendorongnya. Apakah itu benar? Oke, bisa diceritakan kejadiannya kan? Jadi begini Pak, Cepi punya utang sama saya. Beberapa kali ditagih, dia tetap nggak mau bayar. Iya. Kemarin juga saya tagih lagi, tetap nggak mau bayar. Otomatis saya paksa Pak. Oke, Bapak paham dengan kejadiannya. Berarti Cepi yang punya utang sama kamu ya, dan kamu nagihnya. Wajar kamu melakukan hal seperti itu, berarti artinya kamu mengambil apa yang menjadi milik kamu. Ya. Tapi kamu nggak melakukan tindakan lebih jauh daripada itu. Enggak Pak. Katanya kamu mendorong, betul? Betul. Tidak lebih jauh daripada itu? Tidak. Oke, bagus kalau kamu tidak melakukan tindakan yang lebih jauh daripada itu, apalagi sampai memukul ya. Enggak. Oke. Nah, dengan kejadian tadi, kira-kira tindakan kamu ini dengan cara maksa seperti itu, apalagi sampai mendorong, apakah sudah tindakan yang benar? Enggak. Ya, kira-kira tindakan seperti apa yang harus kamu lakukan? Harusnya saya minta baik-baik. Baiklah. Dengan kejadian itu, nilai apa yang seharusnya kamu yakini untuk menghadapi momen tersebut? Peduli, saling menghargai, toleran, dan lebih bijaksana Pak. Bagus. Berarti sebetulnya kamu sudah bisa memahami ya. Oke. Jadi tindakan sekarang kamu mau bagaimana? Saya minta maaf Pak Cepi. Mau minta maaf. Itu langkah yang bagus. Mudah-mudahan jadi bisa cepat bayar ya utang kamu, dan lain kali kalau apakah memaksa baik? Tidak. Tolong dengan baik-baik saja ya, supaya kita bisa saling menghargai satu sama lain. Terima kasih ya waktunya kan. Silakan kembali ke kelas. Nah, ini salah satu penerapannya yang sederhananya seperti itu, ya. Dan di sini untuk beberapa kasus yang lain yang tidak sempat saya videokan itu juga sudah pernah saya lakukan ke taman ya, atau ke memang terkenal ya di Sabri ya, itu luar biasa. Sudah pernah dicoba ya, memang di beberapa kasus tertentu ya, cuman yang namanya murid akan ada perubahan ketika kita semua mau bekerja sama, mau satu visi ya, untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nah, sekarang saatnya
untuk berdiskusi. Jika memang ada sesuatu yang mengganjal dan kurang setuju dengan konsep-konsep yang tadi sudah disampaikan, maka kita diskusikan bareng-bareng. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu rekan semua terkait hal yang sudah tadi dikupas. Mungkin sesuatunya yang wah saya baru tahu, atau mungkin ada juga perasaan apakah bisa. Nah, itu maka kita diskusikan sama-sama. Kira-kira ada yang mau berkomentar atau menambahkan atau mau bercerita, mau curhat juga boleh, bebas. Coba Bu Indah, bagaimana? Ada yang mau diceritakan? Kalau diceritakan tidak sih Pak, cuma sebelum-sebelumnya ketika masuk kelas dan melihat di papan apa sih gitu kan? Papan tulis ya. Lihat papan tulis ada beberapa kesepakatan dan saya menanyakan ke anak itu adalah kesepakatan untuk pelajaran matematika katanya. Jadi mereka punya pemikiran kalau ini hanya berlakunya untuk pelajaran matematika. Karena bikinnya kesepakatan sama Pak Mul dan belajar pelajaran matematika. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin itu sudah berjalan beberapa minggu ke belakang ya. Apakah itu berjalan berhasil atau tidak untuk anak-anak sekelas di anak-anak itu untuk di sini? Yang berhasil atau tidak dari kelas A sampai kelas E, kelas mana yang paling berhasil memegang teguh gitu kesepakatan yang telah mereka buat, karena itu kan kesepakatannya mereka yang bikin ya, mereka dari lontaran mereka kan maksudnya. Mungkin dari tiap kelas A, kesepakatan kelas A seperti ini, kelas B seperti ini, sama tidak per kelas? Beda? Agak berbeda tapi mirip-mirip. Oh mirip-mirip. Nah itu. Tapi berbeda-beda. Nah itu berhasil atau tidak maksudnya setelah dibuat kesepakatan? Karena mereka mikirnya ini kesepakatan untuk pelajaran matematika Bu sama Pak Mun. Harusnya kan untuk semua mapel ya, untuk semua gitu. Kesepakatan berlaku. Khusus untuk pelajaran matematika sendiri itu saya katakan cukup ada peningkatan dibanding sebelumnya. Saya katakan cukup peningkatan ini begini. Minimalnya siswa tahu tentang apa yang harus mereka lakukan. Contoh, datang tepat waktu. Ketika mereka ada di luar, saya masuk, mereka langsung buru-buru masuk. Cuman ya itu tadi kekurangannya. Mereka malah berpikir itu kesepakatan dengan Pak Mul saja. Misalnya itu kesalahan. Memang saya sampaikan kepada siswa, ini tolong jadi kesepakatan kelas. Mungkin tidak semua kelas saya sampaikan, karena saya mikirnya mereka secara otomatis, bahkan saya suruh ditempel di dinding, ternyata tidak mereka lakukan ya. Mungkin karena sesuatu hal. Namun di beberapa kelas ada yang memang begitu sangat dipegang teguh, ada juga yang memang sedikit kendor. Namanya siswa itu kalau tidak kita ingatkan ya pasti kendor. Artinya perlu dicas. Ketika sesuatu itu terulang dan terjadi lagi, kita ingatkan, ayo lupa ya kesepakatan. Seperti itu kira-kira. Artinya diingatkan kembali. Ada nggak kelas yang memegang teguh? Ada kelas yang memegang teguh, seperti kelas misalnya untuk kelas B cukup stabil, atau kelas D ya. Yang kurang efektif memang di kelas A, di kelas C lumayan ya. Nah itu kelas A kurang. Nah seperti itu kira-kira itu butuh perhatian lebih mungkin ya kira-kira. Begitu Bu. Jadi nanti insya Allah saya sampaikan juga ke siswanya, mohon untuk tidak menerapkan di beberapa mata pelajaran saja. Artinya ketika guru ini mereka pilih-pilih guru, tidak juga. Insya Allah nanti diarahkan ke siswanya. Atau mungkin ada yang lain, Bu Laila? Tapi ada tidak kekurangannya dari segi atau memilih semua positif? Oke, kekurangan. Jadi intinya, jadi gini,
untuk segitiga restitusi itu kan suatu tindakan, suatu upaya yang terdiri dari 3 langkah pertama ya. Artinya langkah segitiga restitusi ini sebagai suatu paradigma baru bagi kita untuk menyelesaikan masalah dengan siswa. Artinya siswa tidak merasa orang yang tidak berharga. Kita menguatkan siswa. Seperti contohnya anak berantem sampai kancingnya copot. Pada saat anak berantem sampai kancingnya cuma narik bajunya doang, putus kancingnya. Kita panggil, kita nanya, telusuri dulu apa yang terjadi seperti tadi dikatakan, menstabilkan identitas. Ketika kamu marah karena kamu dihina, mana ada orang yang mau menerima dihina. Kita kuatkan dulu, jadikan satu frekuensi dulu. Bapak juga mungkin akan marah. Artinya kita memposisikan dulu kan. Dalam hal itu sisinya selalu positif. Artinya ketika ada hal-hal negatifnya, hal-hal negatifnya itu adalah ketika kita belum mampu menguasai tekniknya dengan baik, itu bisa berakibat negatifnya, tidak bisa tercapai tujuannya dengan baik. Hal negatifnya mungkin itu saja. Namun ketika penguasaan kita terhadap proses teknik segitiga restitusi ini cukup bagus, mungkin 1 atau 2 kali butuh latihan juga kita, karena kita memposisikan sebagai manajer. Artinya manajer bukan sebagai, tidak terlalu sebagai teman, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah juga, bukan sebagai pemantau juga, tapi kita sebagai manajer. Dari segitiga restitusi memposisikan 5 posisi kontrol kita itu di posisi akhir manajer. Itu kira-kira. Jadi mudah-mudahan itu bisa sangat positif. Itu ya pertanyaannya, apakah sisi negatifnya ada? Sisi negatifnya hanya dalam kalau memang belum menguasainya ya, bisa berakibat salah paham. Itu kira-kira. Atau mungkin punya cerita dengan kasus tertentu. Ada di sebagian sekolah, jadi 3 restitusi mah cocok. Jadi anak kita itu mungkin nggak terjadi seperti itu. Itu tergantung dari bagaimana kita menyikapi. Makanya yang penting kita memposisikan diri di 3 posisi kontrol ini aja. Yang teman, apakah manajer ataukah yang pemantau. Usahakan jangan terlalu mengarah ke penghukum, tapi arahkan ke konsekuensi tadi. Kita buat dulu konsekuensinya, baru ketika kita mau mengingatkan siswa tidak merasa dihukum. Itu kira-kira. Nah, bagaimana ini, ada yang lain yang mau berbagi? Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyoroti masalah dibahas tadi dalam penanganan siswa atau menerapkan disiplinan. Terus saya sedikit bercerita dulu. Waktu masih sekolah, dulu hari ke sekolah. Pasti. Ada guru mata pelajaran yang pada saat pertemuan itu gak ngajar, hanya memberikan kalau sekarang itu silabus lah atau kisi-kisi, materi yang misalnya tidak siswa. Ketika di pertemuan berikutnya itu semua siswa harus ke depan seorang-seorang hampir menghafal materi yang diberikan. Pada hari tersebut, ketika jam pelajaran dulu tersebut masuk kelas, di depan di meja guru itu yang namanya penghapus diamankan, pemoceng diamankan, terus
air pokok gitu kan. Jadi oleh karena itu diamankan dulu. Kenapa? Ketika anak yang tidak bisa menghafal itu enggak siram saja. Ambil air dicipratkan aja ke mukanya. Atau ada kemoceng dipukul aja di kepalanya. Atau ada bangku dilempar aja. Dan enggak pulung gitu. Enggak ya. Bulu. Jadi mikir gitu. Saya takut. Kenapa takut? Karena merasa butuh dirinya. Bukan karena takut dibayar aja. Jadi intinya kalau permasalahan yang muncul sekarang, mungkin sekolah lain apa sama atau tidak, karena anak ke sekolah itu belum atau tidak merasa untuk dirinya apa yang dipelajari di sekolah. Jadi hanya datang pada faktor orang tua atau yang lain. Sangat kompleks permasalahan yang menghadapi oleh siswa. Terus metode sekarang kan nggak boleh pukul-pukul ya, karena ada hubungan asasi manusia dengan anak gitu. Karena KPAI kalau dulu saya dari dulu malah gitu. Kalau orang tua zaman sekarang anak ngajinya di jewer, nggak bilang ngaji ngaji hari sama orang tua tidak ada. Padahal guru ingin tadi merasa butuh. Nah, yang permasalahan yang kita rasakan semua guru juga menangani permasalahan yang ada. Ketika ada permasalahan pasti menggunakan cara atau teknik apapun tersebut dengan tujuan untuk memperbaiki diri kan. Memperbaiki kasus-kasus sekecil bahkan kasus yang serius apapun akhirnya bisa dipecahkan permasalahannya. Cuma kita paling harus pakai ya pendekatan kepada anak. Yang saya temukan dulu ada anak yang pacaran berdasarkan informasi di orang tua sekitar warga saya sampai jam 11 hari Jumat waktu itu di ruang BP. Anak tidak mau mengungkapkan permasalahan. Akhirnya apa yang dipertahankan itu terbuka juga. Bapak Jami, Bapak Roba dosa, kamu jangan takut salah. Yang benar itu bukan yang belum atau yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi yang mengerti kesalahan dan diri sendiri dan tidak melakukan pengulangan masuknya. Bapak Jakir 100% baru dikerja. Akhirnya aku nya bobohan, di rumah itu bobohannya, cium, dirama, dia terbuka seperti itu. Bahkan termasuk kasus revisi kemarin juga alhamdulillah. Dan melihat anak kasianan, oke, kurang didiagnosa dulu lah. Kurang kasianan, Pak Binawa sudah setengah tinggi. Kalau mereka kemana? Jangan dimarahi lah. Pernah. Dan kebetulan anaknya memang betul ngaji, mungkin saja anak hanya dibuat-buat padahal dengan malah alasan gitu. Terus diagnosa ada masalah dulu. Nah, kalau yakin ini sudah paham, kemudian metode yang kedisiplinan terhadap siswa kita juga perlu mengenal secara utuh, secara keseluruhan, bukan hanya mengenal anaknya saja barangkali, cuma secara kontinuitasnya tidak lagi ukurnya ketika mana anak tersebut sudah sampai di jauh maka besoknya kembali lagi enggak gitu. Itu PR bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Bapak sudah melakukan bagian dari segitiga. Bahkan Bapak Ibu guru yang ada di sini juga sebetulnya kalau disadari sudah pasti melakukan segitiga restitusi. Hanya tidak sadar
tidak sadar, oh itu tuh bagian segitiga restitusi ya. Nah seperti itu, saya yakin. Tapi mungkin ada yang hanya satu bagian saja, ada yang 2 bagian saja, atau mungkin ada yang sudah 3-tiganya. Seperti tadi Pak Jainul bercerita, dia tentang kasus anak perempuan yang pacaran misalnya. Beliau mengatakan, Bapak juga pernah merasakan Bunda, atau Bapak juga pernah merasakan. Artinya kan apa? Artinya di sini juga menstabilkan identitas dulu, membuat satu frekuensi dulu dengan siswa. Maka siswa akan terbuka. Nah, itulah yang saya maksud kali ini di kesempatan ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Maksudnya hal baru tentang masalah tadi BDR apa sih? BDR boleh. Demikian penyampaian diseminasi untuk penerapan budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk selalu berupaya menjadi diri kita, sekolah kita, murid-murid kita menjadi